Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat datang di komunitas ya, komunitas mentoring transcending level of consciousness. Jadi di kelas mentoring ini sebenarnya itu yang paling berharga itu adalah pembelajaran ya, pembelajaran di komunitas itu jauh lebih intensif, jauh lebih intensif dengan di luar komunitas mentoring ini gitu. Jadi tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan soal materi ya, soal konsep dengan misalnya teman-teman ikut kelas TBP atau mungkin new Ada normal nih, atau mungkin dua Bogor pada lulus dari situ. apa namanya atau misalnya sesama gitu ya, itu nggak ada bedanya materinya gitu. Yang membedakannya itu adalah intensitas belajarnya, intensitas belajar. Dan uh, ini mungkin aneh ya. Kita dulu di awal-awal sikap semacam itu banyak diprotes gitu. Banyak diprotesnya, loh kalau materinya sama, lah ngapain saya harus ikut yang premium misalnya. Itu perbedaannya hanya di kecepatan waktunya gitu. Jadi uh, kalau dia ikut mentoring, itu kan dia punya akses yang intensif. Jadi dia ikut mentoring, kemudian dia ikut TBP, itu jauh lebih cepat nanti dia dibandingkan dengan hanya ikut TBP misalnya. Apalagi sekarang misalnya Kamisan itu seminggu 4 kali. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman mau dirubah jadi sesi transendensi, katakan 50-50 ya, kita baca materi 2 kali, transendensi intensif 2 hari gitu, itu kan bisa nonton banyak. Jadi memang uh, berharganya itu nilai komunitasnya gitu ya, bukan soal konten yang diajarkan. Kenapa waktu menjadi penting gitu ya? Kenapa percepatan itu penting? Yaitu nanti kita akan bahas setelah ini gitu ya. Jadi uh, mentoring transcending level of consciousness ini konsepnya itu beda ya. Beda dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya itu skill gitu ya. Jadi ini bukan skill dia. Jadi mentoring TLOC itu kita nggak mempelajari skill, tetapi itu adalah yang di mentoring itu adalah percepatan ya, percepatan untuk untuk menyadari menyadari keutuhan, menyadari keutuhan dengan alam, keutuhan dengan sama manusia dan keutuhan dengan Robnya atau Tuhannya gitu. Nah, jadi persoalan terbesar di dalam belajar kesadaran itu adalah keterpisah-pisahan diri gitu ya. Keterpisah-pisahan diri. Fragmentasi. Fragmentasi. Nah, jumlah. Jadi setiap orang itu memiliki
katakan tanda kutip, jumlah fragmentasinya itulah yang kemudian itu menjadi beban spiritual bagi setiap yang belajar. Ya kan? Jumlah apa namanya itu karma fragmentasi gitu ya. Ada istilahnya kata karma fragmentasi. Jadi teman-teman ya fokus saja untuk mengatasi, untuk menemukan karma fragmentasi dalam dirinya. Fokus di situ. Tidak usah misalnya, wah ini kontennya sama ya dengan yang yang kelas-kelas. Ya memang kontennya sama. Tetapi kemudian kan yang diatasi ini kan bukan konten ya, tapi karma fragmentasi dalam diri masing-masing. Karma yang keterpisah-pisahan ya pada diri masing-masing. Fokus saja di sini. Asumsinya kalau ikut TBP, kalau ikut new normal, kalau ikut sesama saja, mungkin karma itu berkurang, apalagi tergabung dengan komunitas yang sifatnya intensif. Maka akan terjadi percepatan untuk mengalami keutuhan. Itu poinnya ya, biar kemudian tuh tidak tidak bias. Jadi belajar dimanapun, belajar spiritual dimanapun, itu sebenarnya problematik terbesarnya itu adalah ini, fragmentasi. Nanti kita akan lihat setiap dimensi itu fragmentasinya apa saja. Kita akan terangkan ya. Seperti itu. Nah, namanya mentoring gitu ya. Jadi proses pembelajarannya itu lewat mentoring. Mentoring itu kan proses pembelajaran di mana mentoring itu, saya mentornya itu hanya membersamai untuk menemukan, mengenali, lalu kemudian mengakui, menerima, ya kan, mengizinkan sampai memahami diri-diri yang terfragmentasi tadi. Diri-diri yang terfragmentasi. Jadi itu teman-teman ya, teman-teman pada tingkat tertentu dalam belajar mentoring ini, itu ikut kelas yang sifatnya umum, tentu ada manfaatnya, ada perubahan. Tetapi ketika teman-teman mau membawa cerita dari dalam dirinya, lalu kemudian cerita tadi itu saya ditata, nanti kan akan tersadari fragmentasi dan keutuhannya itu bagaimana. Itu menghasilkan percepatan evolusi kesadaran, percepatan mengalami keutuhan gitu ya. Jadi diusahakan tuh lebih aktif menceritakan keadaan dirinya untuk diolah, untuk diproses dalam sesi-sesi transendensi. Kesulitannya kan adalah orang itu tidak tahu kategori ini fragmentasi atau utuh gitu. Kita tidak punya kategori itu kan, buta kategori, buta dimensi. Nah, untuk mengatasi kebutaan dimensi itu penting ikut kuliah materi ya, seperti yang kita bahas di sini. Seperti program kita yang sudah
berjalan. Itu untuk membantu memperluas kategori ya, kategori. Sehingga kemudian tuh kalau dia kategorinya kurang atau tidak sadar kategori, nanti itu tidak akan ada temuan, tidak akan ada perbedaan antara fragmentasi dan keutuhan, itu sama aja pasti. Akan dianggap sama. Padahal itu dua hal yang berbeda. Secara umum, ya, secara umum, pokok-pokok yang dibahas di dalam mentoring itu ya seputar ini ya, seputar 3 tema besar ini. Nggak mungkin lari dari ini. Tema pertama itu adalah what am I gitu ya. What am I itu pertanyaan untuk mengidentifikasi posisionalitas kehadiran. Jadi ini harus menjadi sikap ya. Sikap etis kita setiap hari. Selalu mempertanyakan, selalu mengidentifikasi posisionalitas kehadiran kita. Pertanyaan ini kemudian itu, setelah kita tahu posisionalitasnya, bahwa ada posisionalitas, ya, ada posisionalitas kehadiran. Kemudian tuh, ya posisionalitasnya itu di level berapa, gitu kan? Nanti orang bisa mengukur ada level posisionalitasnya, level kesadarannya, ada level kesadaran. Kemudian level kesadaran itu nature-nya bagaimana? Jadi dia mastering ini ya, mastering 3 topik besar ini. Jadi kalau misalnya ada orang sakit, gitu ya, sakit apa saja, termasuk sakit dompet, selalu lihat itu pasti di sana ada posisionalitas. Di sana pasti ada posisionalitas kehadiran. Nah mungkin enggak, karena itu memang disiplin yang kita pelajari. Ya kan, ada orang. Jadi posisionalitas ini di dalam kelas kesadaran itu menempati konsep inti ya. Intinya itu adalah kita harus mampu mengetahui posisionalitas. Jadi konsep posisionalitas ini konsep yang paling inti di dalam transendensi level kesadaran. Jadi kalau kita gambarkan, ya, ini adalah posisionalitas. Posisionalitas ini kemudian itu tercermin sebagai cara berpikir, cara melihat, aspek filosofisnya, mindset-nya itu tergantung posisionalitasnya. Posisionalitas juga itu kemudian menjadi mendorong motivasi ya. Jadi posisionalitas itu adalah basic core dari filosofis. Core dari motivasi kita. Core dari sistem energi tubuh kita. Core dari posisi sosial kita. Itu mungkin yang perlu kita perlu kita tulis dulu ya, bahwa posisionalitas adalah inti dari paradigma. Posisionalitas adalah inti dari motivasi psikis kita, mesin ya,
inti dari gerak, motivasi. Kemudian posisionalitas adalah inti dari aliran sistem energi dalam tubuh. Kemudian posisionalitas juga adalah inti dari level-level sosial. Artinya kalau mau mengubah paradigma, kalau mau mengubah motivasi, kalau mau mengubah aliran energi tubuh, merubah level sosial, maka yang dirubah, yang harus diusahakan itu adalah mengubah posisionalitas kehadiran diri. Itu konsep kunci ya, konsep kunci dalam memahami sesi-sesi transendensi level kesadaran. Itu poinnya ya. Mohon disalin ulang ya untuk yang baru, peserta baru. Ketidakpahaman mengenai makna posisionalitas itu nanti melahirkan kebutaan kategori, kebutaan dimensi. Ya, buta dimensi. Ya, yang baru disalin ikut disalin biar biar gerak, biar tahu gitu loh apa yang menjadi inti ya, menjadi inti dari ilmu kita ini. Yang baru-baru. Kemudian secara umum ya, posisionalitas itu hanya ada dua keadaan, yaitu keterpisah-pisahan dan keutuhan. Oke ya. Oke. Dari situ kemudian tuh pertanyaan what am I itu adalah pertanyaan paling sentral ya. Pertanyaan yang secara kronologis itu harus ditempatkan pada nomor 1. Pertanyaan nomor 1 untuk mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri.
Nah, jadi secara kronologis pertanyaan what am I adalah pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang harus diposisikan ya, yang harus diposisikan pada nomor 1 dalam kegiatan muhasabah ya. Muhasabah, menghisap. Muhasabah atau ngoreksi ya. Ngoreksi diri. Itu tentang what am I ya, tentang what am I. Dan ini kalau orang hanya katakan ikut TBP, ikut sesama, ikut new normal, itu saya tidak akan desak dia untuk selalu ke posisi. Tapi hanya sedikit. Kamu kembali ke sini. Ilmumu itu adalah ilmu what am I. Itu yang membedakan ilmumu dengan ilmu psikologi, ilmumu dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ini harus menjadi harus menjadi kebiasaan yang itu statusnya diwajibkan. Statusnya diwajibkan untuk yang ikut mentoring gini. Kalau yang nggak ikut mentoring, nggak diwajibkan. Nggak diwajibkan. Terserah dia mau dipakai atau enggak, itu terserah dia gitu. Nggak ada tidak ada, katakan tanda kutip, tidak ada kontrak. Jadi dia mau pakai itu mau enggak ya, itu kan di luar kewenangan kita, di luar kontrak. Tapi kalau yang sudah ikut mentoring gini ya, dia akan terus didorong ke arah untuk melihat dunia itu dimulai dari melihat what am I gitu ya. Jadi istilahnya itu akan ditata dia kemudian itu terbiasa dengan pertanyaan what am I. Oke, itu bedanya ya, itu bedanya antara yang sudah mentoring dengan yang enggak itu. Kalau mentoring itu saya akan koreksi ya. Saya bisa masuk untuk mengoreksi posisinya. Dalam pengertian itu saya akan sering akan memperhatikan itu secara intensif. Jadi progresif dia dalam memperagakan what am I itu dipantau. Diam-diam tapi. Ketika ngobrol tuh radarnya itu jalan. Ketika ngobrol itu diambil. Bahkan dalam tulisan tuh ya kadang saya perhatikan. Tapi kalau yang enggak ya
yang belum mentoring itu enggak, karena saya tidak belum ada kewajiban itu gitu ya, tidak ada kewajiban itu karena dia belum mengagendakan dirinya untuk serius pada tema-tema pokok ini. Seperti itu. Itu soal what am I ya, ini penting banget. Kemudian setelah terbiasa dengan what am I ini kan pertanyaan untuk mengenali posisionalitas kehadiran diri kan. Setelah itu kemudian dia juga mesti terbiasa atau mampu menyadari, mengenali level-level kehadiran diri. Jadi level-level inilah yang menunjukkan derajat keterpisah-pisahan dan derajat keutuhan. Perlu dicatat bahwa level kesadaran menunjukkan derajat keterpisah-pisahan dan atau keterpisah-pisahan ini juga harus di keterpisah-pisahan keutuhan ya. Jadi antara keterpisahan itu dan keutuhan itu satu dan sama. Atau keutuhan aja lah. Atau derajat keutuhan. Jadi sebenarnya itu dalam sesi transendensi itu orang hanya perlu menyadari derajat keterpisah-pisahan atau keutuhannya. Oke. Jadi kemudian tuh ya mesti misalnya LOC-nya 500. Itu ada derajat keterpisah-pisahannya dan derajat keutuhannya itu ada sendiri. Dan itu sebaiknya memang ya diketahui sendiri, ditemukan dalam diri masing-masing. Nah, sebenarnya pembelajaran kesadaran itu dia hanya ini saja. Mengetahui derajat keterpisah-pisahan dan keutuhan pada dirinya sendiri. Kemudian setelah mengetahui derajat keterpisah-pisahan itu, jadi artinya setiap level itu perlu ditanyakan, perlu disadari bahwa di sana masih ada derajat keterpisah-pisahan atau ada derajat tingkat keutuhannya itu berbeda-beda gitu kan, berbeda-beda. Dan memang kita di sini ini secara secara profesional
derajat keterpisahan keutuhan ini itu sampai derajat dimensi ke-8 plus. Itu yang bisa di apa namanya itu? Yang bisa dikonfirmasi bareng-bareng. Artinya itu menjadi tugas mentornya gitu ya. Di atas ini, di atas dimensi ke-8 itu dia udah pintar nanti. Dia pintar. Tanpa dimentori itu udah bisa jalan sendiri. Ya, bisa jalan sendiri. Oke. Kemudian mengenai nature of consciousness. Nature of consciousness. Jadi setiap derajat keterpisah-pisahan itu dia punya sifat. Dia punya sifat. Nature inilah yang kemudian itu akan terlihat sebagai perilaku. Jadi nature inilah yang akan terlihat sebagai pemikiran. Oh, itu pemikirannya level dimensi ke-4. Nature-nya memang begitu. Dia akan terlihat di motivasinya. Oh, memang dimensi ke-3 motivasinya begitu. Nanti akan terlihat di energi tubuhnya. Nanti juga akan terlihat di level sosial. Jadi pemahaman mengenai what am I, level of consciousness, nature of consciousness, itu pemahaman yang akan menghasilkan kejelasan. Jadi pencerahan itu dia menghasilkan kejelasan mengenai keutuhan keterpisahan. Lalu karakteristik dari keutuhan dan keterpisahan tadi. Artinya pencerahan itu dia mampu membedakan pada dirinya sendiri. Dia mampu membedakan pada dirinya sendiri keutuhan dan keterpisahan. Hawking itu membahasakan keutuhan dan keterpisahan ini sebagai kepalsuan dan kebenaran. Tapi kita bahasakan itu sebagai keutuhan dan keterpisahan. Tidak kita bahasakan sebagai kebenaran dan kepalsuan. Jadi alih-alih kita mengatakan kebenaran versus kepalsuan, kita hanya akan mengatakan keutuhan, dia diversuskan, dan keterpisahan. Keutuhan atau strap keterpisahan, itu bisa ini. Keterpisahan. Pakai dan juga, nanti kita ukur berapa nilai kalibrasinya kalau pakai dan, berapa nilai kalibrasinya kalau kita pakai strap. Keutuhan keterpisahan. Itu untuk apa? Pengantar ya, pengantar. Dari sini sebenarnya itu sudah jelas. Sudah jelas materi yang akan dipelajari, dan itu bahwa ini kan kita belajar namanya kesadaran ya. Lebih tepatnya itu kesadaran akan posisionalitas kehadiran, kesadaran akan level-level kehadiran, dan kesadaran akan karakteristik atau nature of consciousness pada setiap posisi atau level kehadiran.
Jadi dikatakan mastering itu kalau dia sudah jelas ya, sudah jelas dengan tiga bab utama ya, tiga bab utama di dalam kesadaran. Jadi mungkin dalam acara 3 hari ini 28 sampai 30 satu hari sajalah presentasi modul. Nanti hari kedua, hari ketiga bisa digunakan untuk transendensi ya, transendensi. Silakan daftar ke adminnya, admin. Yaitu untuk penjelasan mengenai yang paling pokok. Oh, ternyata mentoring TLOC ini ujungnya adalah setiap orang itu menjadi jelas mengenai what am I, level of consciousness, nature of consciousness. Kalau ya pencerahan itu hanya menghasilkan kejelasan. Karena ketidakjelasan itu berarti dia adalah bisa ketidaktahuan, bisa penyangkalan, bisa represi macam-macam, dan ketidaktahuan itu cost-nya tinggi. Karena ada nature di sana, ada karakteristik yang terperagakan. Jadi kejelasan maupun ketidaktahuan itu akan tercermin di area-area kehidupan pribadinya, baik area pemikiran, motivasi, tubuh, maupun di sosial. Ya kayak gini lah. You itu posisimu maksudnya. You itu posisimu. Nanti dalam posisimu itu ada level. Dalam level itu ada nature. Ya. Jadi you itu posisi, di dalamnya ada level, ada jenis you, ya. Dan pada setiap jenis you itu ada nature. Nah, itu nanti nature ini yang akan terimprint di tubuhmu, di keluargamu, di budayamu, di bisnismu, di komunitasmu, di kotamu, sampai di negaramu. Pokoknya teman-teman pahami satu slide ini aja itu, lalu kemudian jalani proses transendensinya udah cukup aslinya. Ya kan? Lihat gambar ini itu udah tuntas. Lihat gambarnya. Jadi sejak halaman pertama itu sudah clear. Oh, ini aku mau sekolah tentang ini ternyata. Ya kan? Kita lihat, intinya itu adalah you. Pada you ini ada posisi. You itu membawa posisi, you itu membawa level, you itu membawa nature. Itu harus dipahami ya, saya membaca gambarnya ini. You ya, itu di dalamnya berarti ada posisi, ada level, ada nature. Itu dulu yang harus dipahami. Baca gambarnya itu harus clear ya. Harus clear. Jadi orang mempelajari atau ikut mentoring transcending level of consciousness itu dia sebenarnya belajar science of you. Jadi kamu belajar ikut mentoring ini, itu kamu ikut
belajar science of you. Ya. Makanya saya sebut spiritual science. Kenapa? Sainsnya adalah science of you, bukan science of it. Seperti itu. Dan ini teman-teman ya belajar sains gitu ya, belajar. Kalau sudah paham mengenai science of you ini, itu kan terapannya kemana-mana. Kamu bisa menggunakan science of you ini untuk penyembuhan, untuk masalah keluarga sampai masalah peradaban. Seperti itu. Jadi spiritual science itu artinya science of you. Dan ini belum ada sekolahnya di dunia. Ya, belum ada sekolahnya. Spiritual science itu berarti sains. Jadi objek formalnya itu adalah ada objek formal, objek materialnya itu adalah dirimu sendiri. Objek materialnya adalah dirimu sendiri. Objek formalnya itu adalah consciousness, map of consciousness. Jadi kamu di sini itu sekolah gitu. Tidak dimotivasi. Jadi jangan menghindari pelajaran yang berbau filosofis. Tidak ada pelajaran yang kita hindari karena itu adalah semua tentang diri kita. Matematika ya disikat juga karena itu mengenai diri kita. Jadi selamat datang di spiritual science. Kan itu sains tentang dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Makanya kemudian tuh, kalau kita baca buku Power Force, itu harus dibaca itu, buku Power Force. Atau buku Dissolving Ego. Atau hampir semua buku Hawking itu perlu dibaca. Karena itu banyak menjelaskan, mengungkap tentang science of you ini. Science of you itu kalau bahasa kerennya itu marifatun nafs. Jadi bahasa kerennya itu marifatun nafs. Itu namanya marifatun nafs. Itu kamu harus menguasai itu gitu. Menguasai marifatun nafs ini. Science of you itu saya ulangi ya, marifatun nafs. Tapi kalau bilang marifatun nafs kan biasa itu. Giliran science of you, yes, alhamdulillah nggak sia-sia bayar 5,5 juta. Tapi dengar marifatun nafs, biasa. Ya. Oke. Itu soal ini ya, soal model ini ya, model. Jadi satu model itu aslinya kamu udah terang. Gitu. Saya nggak perlu ngelanjutin yang ini, saya nggak perlu. Cuma karena waktunya sampai jam 3. Dan ini memang ya coba kita ungkap gitu ya. Tapi intinya itu aslinya hanya satu lembar ini selesai dia. Jelas. Jadi tidak ada pertanyaan, langsung move it. Jadi levelmu, nature-mu itu nanti akan terlihat di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini.
Oke, itu ya. Jadi teman-teman biar tidak blur. Ini namanya ini kan kayak pematangan gitu ya, pematangan cara memandangnya. Ya, science of view sama marifatun nafsi ya sami mawon. Jadi kalau ditanya, kamu belajar spiritual apa sih? Saya belajar science of you gitu ya. Jadi jelas gitu loh pokok yang dibahas. Jelas.